Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Fikri Wibowo dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini saya beranggotakan kelompok yaitu yang pertama ada Hafiz Salis Maulana dan yang kedua ada Ahmad Dinata. Nah, di sini kami akan menjelaskan pada modul NetAcad pada modul 16 yaitu troubleshoot static and default root. Nah, yang pertama ada apa saja sih yang bakal kita pelajari di sini dan apa objektifnya? Yang pertama kita memecahkan masalah konfigurasi routing static root dan default root. Kemudian topiknya ada packet processing with static root. Nah, di sini menjelaskan bagaimana router memproses paket ketika routing status dikonfigurasi. Kemudian yang kedua adalah troubleshoot IPv4 static and default root configuration. Nah, di sini troubleshoot umum konfigurasi routing static dan default. Nah, kemudian di sini ada static root dan packet forwarding. Nah, sebelum kita memecah bagian pada masalah di modul ini, topik ini memberikan tinjauan singkat tentang bagaimana paket diteruskan dalam static root. Nah, pada gambar ini kita akan taruh ininya. Nah, paket dari PC 1 ingin mengirim ke PC 3. Nah, seperti switch router 1, router 2, dan router 3. Oke. Nah, berikut ini menjelaskan bagaimana paket dengan routing statis seperti yang ditunjukkan pada animasi gambar yang di sini ya. Nah, yang pertama ini ada paket tiba pada interface gigabit 0/0/0 pada interface 1. Nah, di sini ya. Nah, kemudian R1 tidak memiliki rute khusus ke jaringan tujuan 192.168 satu. Nah, ini yang ini. Eh, yang ini ya, yang ini. Oh, yang ini ding. Oh, yang ini. Nah, kemudian, oleh karena itu R1 meneruskan menggunakan routing static default. Nah, kemudian yang ketiga, R1 merangkum paket dalam uh, frame yang baru. Karena link ke R2 adalah link end-to-end, point-to-point. R1 menambahkan alamat AL 1S address untuk layer 2 destinasi address layer 2. Nah, frame diteruskan keluar ke interface serial 0/1/0. Paket tiba di interface serial 0. Ini ya. Oh, ini nih. 0/1/1. Nah, kemudian R2 mendekapsulasi frame dan mencari rute ke tujuan. Nah, R2 memiliki rute statis ke 192.168.2.0. Nah, kemudian yang ke-8 R3 mendekapsulasi frame dan mencari rute ke tujuan. Nah, R3 memiliki rute yang terhubung ke ini ya, itu ini, yang ini, network yang ini dari interface gigabit 0/0/0. Nah, kemudian R3 mencari entry table IRP untuk 2.10 guna menemukan alamat media access control atau MAC layer 2 untuk PC 3. Nah, jika tidak ada
entry R3 mengirimkan permintaan address resolution protocol atau RRP dari interface G0/0/0 dan PC3 merespon dengan balasan RRP yang menyertakan alamat MAC PC3. Kemudian 10, R3 merangkum paket dalam bingkai baru dengan alamat MAC interface G0/0/0 sebagai alamat lapisan sebagai alamat sumber layer 2 dan alamat MAC PC3 sebagai alamat MAC tujuan. Nah, kemudian terakhir, frame diteruskan ke interface G0/0/0. Nah, kemudian paket tiba pada interface card interface ya, pada interface network interface card atau NIC pada interface PC3. Kemudian pada modul selanjutnya ini dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan terkait bab dari 6.1 ya, 62.1 terkait network change ya, perubahan network. Jadi maksudnya di sendiri ini tidak peduli ya sebaik apa kita itu mengatur jaringan, tapi kita juga harus bersiap mengatasi berbagai masalah. Nah, jaringan juga seringkali itu mengalami berbagai peristiwa yang dapat menyebabkan perubahan status. Misalnya itu sebuah interface bisa mengalami sebuah kegagalan koneksi ataupun terputus oleh ISP. Nah, ataupun juga link itu menjadi terlalu padat atau bisa dibilang itu bahasanya adalah over saturate. Ya, selain itu juga kita yang menjadi seorang administrator juga mungkin melakukan kesalahan konfigurasi. Nah, ini hal-hal yang perlu kita teliti ya. Nah, untuk menemukan ataupun mengatasi masalah-masalah ini dengan cepat, kita itu seorang administrator itu harus menguasai penggunaan alat-alat yang dirancang untuk membantu mengisolasi masalah routing. Dengan alat-alat itu, kita dapat menghindari ataupun melakukan analisis terkait lalu lintas jaringan, mengidentifikasi lokasi gangguan, ataupun menerapkan solusi yang tepat. Jadi untuk kesimpulannya itu, pemahaman mendalam tentang jaringan, kemampuan terkait troubleshooting, serta penggunaan alat bantu diagnostik adalah kunci bagi seorang administrator itu untuk menjaga stabilitas dan keandalan jaringan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini terdapat penjelasan terkait common troubleshooting commands ya. Ini perintah-perintah pada CLI untuk melakukan troubleshooting. Yang pertama itu untuk mengeping apakah ini sudah terhubung atau sudah bisa berkomunikasi atau belum sih, seperti itu kan. Contohnya pada 92.168.2.1 ini sudah bisa berkomunikasi dengan 1.16.3.1 apa belum ya kan. Kita melakukan inisiasi analisis ya. Nah, selanjutnya itu tracer route ya. Tracer route ini mengidentifikasi setiap jalur ya, setiap jalur gateway seperti itu. So IP route juga sudah mengidentifikasi terkait itu terkait hub apa sih, apakah sudah statusnya itu sudah terkonek atau belum dengan network yang ingin kita kenalkan. So IP route brief ya kan, mengidentifikasi apakah port kita itu sudah up atau sudah melakukan IP dengan benar ya kan. Nah, ini menggunakan mengecek network kita statusnya bagaimana, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada solve connectivity problem. Ini menentukan rute yang hilang itu atau salah konfigurasi proses yang efektif mudah jika alat yang tepat digunakan secara betul. Nah, di sini misalnya ada pengguna PC1 dia melaporkan bahwa dia tidak dapat mengakses sumber internet pada LAN 3. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan melakukan ping ke interface LAN R3 yang menggunakan interface LAN R1 sebagai sumber. Nah, sebagai source-nya. Nah, kami sini ada topologi.
Jadi pertama misalkan dia nggak bisa nge-ping sini, dia ping dulu ke R1 apakah bisa tidak. Nah, untuk troubleshootnya ya bisa. Oke, pokoknya untuk problemnya di sini ping dulu ya, untuk ping dan selanjutnya di tracer nantinya ping itu di. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.